Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum memulai dakwah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helvi Rahmanur Zabrina. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, hari ini dengan penuh kehormatan dan semangat dakwah, izinkan saya untuk menyampaikan topik yang menarik dan bermanfaat, yaitu menguatkan dakwah melalui seni public speaking. Dengan demikian, kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lisan dan menjaga perasaan orang lain. Seni public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum adalah suatu keterampilan yang sangat berharga dalam menjalankan dakwah. Dalam era informasi dan komunikasi seperti sekarang, kemampuan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan jelas, persuasif, dan berpengaruh menjadi semakin penting. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Firman-Nya juga mengatakan, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa mereka harus mengucapkan perkataan yang lebih baik." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Ayat-ayat suci ini mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan perkataan yang lebih baik. Seni public speaking memberikan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang menarik, meyakinkan, dan mempengaruhi pendengar. Melalui seni public speaking, kita dapat menyampaikan ajaran agama dengan gaya yang kreatif, menggunakan bahasa yang mudah, dipahami, dan menyentuh hati pendengar. Keterampilan ini membantu kita untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, dan kebenaran agama kepada seluruh lapisan masyarakat dengan lebih efektif. Seni public speaking juga memungkinkan kita untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Ketika kita mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan penuh semangat, keyakinan, dan kecerdasan, kita dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan. Selain itu, seni public speaking membantu membangun hubungan yang baik dengan pendengar. Ketika kita berbicara dengan gaya yang menghormati dan memperhatikan kebutuhan dan perspektif pendengar, kita dapat menjalin koneksi emosional dan membangun kepercayaan. Ini memungkinkan kita untuk mempengaruhi pendengar dengan cara yang positif dan mendapatkan dukungan mereka dalam menyebarkan dakwah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, seni public speaking adalah hal yang kuat dan efektif dalam memperkuat dakwah kita. Namun, kita juga harus mengingat bahwa tujuan akhir dari dakwah adalah mendapatkan keridhaan Allah dan mengedepankan kebenarannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan seni public speaking, kita harus tetap memperhatikan etika, memastikan bahwa kita sesuai dengan ajaran agama, dan menghindari sikap yang sombong atau egosentris. Berikut adalah tips untuk menguatkan dakwah melalui public speaking. Yang pertama, kita harus memahami tujuan dakwah. Sebelum memulai public speaking, pahami dengan jelas tujuan dakwah Anda. Apakah Anda ingin menyampaikan pesan agama kepada orang-orang yang belum mengenalnya? Apakah Anda ingin memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agama kepada mereka yang sudah mengenalnya? Dengan memahami tujuan Anda dapat menyusun pesan Anda dengan lebih fokus dan lebih efektif. Dan yang kedua, kalian harus mengenali audiens, karena setiap audiens memiliki latar belakang, kebutuhan, dan minat yang berbeda. Kenali audiens Anda sebaik mungkin agar Anda dapat menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi Anda dengan mereka. Pertimbangkan usia, latar belakang, pendidikan, budaya, dan kepentingan mereka agar dakwah Anda dapat diterima dengan lebih baik. Yang ketiga, rencanakan dengan baik. Kita harus mempersiapkan pidato sebelumnya dengan baik,
Buatlah kerangka pidato yang jelas dan terstruktur, dimulai dari pengantar yang menarik, isi pidato yang disusun dengan logis, hingga penutup yang kuat. Buat juga daftar-daftar poin kunci yang ingin Anda sampaikan agar tidak terlupakan saat berbicara di depan publik. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika berbicara di depan publik, gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh audiens. Sederhanakan konsep-konsep agama yang Anda sampaikan agar mudah dipahami oleh orang lain. Yang kelima, berlatih secara teratur. Latihan adalah kunci kesuksesan dalam public speaking. Lakukan latihan secara teratur, baik sendiri maupun dengan bantuan teman atau mentor. Berlatih membantu Anda memperbaiki intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang dapat meningkatkan daya tarik dan kejelasan komunikasi Anda. Semoga tips-tips ini dapat membantu Anda dalam membangun percaya diri dalam public speaking. Dalam perjalanan dakwah ini, kita perlu terus belajar dan berlatih dalam seni public speaking. Mari kita perkuat kemampuan pembicara kita agar dapat menyampaikan pesan dakwah dengan lebih efektif. Dengan menggunakan seni public speaking, dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi, kita dapat menjadi duta agama yang mampu menginspirasi, memberikan pengaruh positif, dan membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Akhirnya, doa juga merupakan sarana penting dalam membangun kepercayaan diri dalam Islam. Ketika kita berhubungan dengan Allah melalui doa, kita mengungkapkan kerentanan kita dan memohon penunjuk serta kekuatannya. Doa menjadi sarana untuk mencurahkan perasaan, menenangkan hati, dan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan dalam menghadapi rintangan. Semoga Allah memberkahi dakwah kita dan menjadi seni public speaking sebagai sarana yang bermanfaat dalam menyebarkan cahaya Islam kepada dunia. Amin. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.